Negaranya sendiri sudah mengumumkan bahwa di dalamnya ada mafia. Ya, bukan kata saya, negaranya sendiri. Bahkan kesan saya adalah mafia atau kadang-kadang penghalusan kata dengan kata satgas itu udah kayak proyek aja, proyek simbolik yang sebenarnya memperlihatkan ketidakmampuan negara melawan praktek-praktek mafia yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Jadi Tom, itu data polisi itu nggak seberapa dibandingin data-data yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Cuman kita harus bedah, kita bidik jantungnya itu ada di mana permainan itu, baru kita bisa lakukan perubahan. Kalau enggak, kita diskusinya oknum terus, ya. Walaupun sebenarnya negara sudah mengambil keputusan-keputusan yang sangat drastis. Saya kasih contoh, ya. Tentu sangat menyakitkan, di kepolisian 5 angkatan dipangkas langsung naik jadi Kapolri. Tentu kita harapkan tindakan radikal ini bisa menjadi acuan kita untuk melakukan perubahan. Tetapi saya lihat belakangan ini justru prioritas utamanya bukan ingin supaya polisi lebih didekatkan pada pelayanan-pelayanan yang langsung untuk menegakkan keadilan di mata masyarakat. Saya kasih contoh, ya, di BPN polisi dilibatkan untuk menyelesaikan sengketa, tapi yang terjadi justru polisi justru melindungi di situ, bukan malah mengatasi keadaan seperti itu. Walaupun Pak Jokowi sendiri sebenarnya sudah bicara, mari kita bikin satgas untuk melawan para mafia ini. Tapi saya kira kalau cara-cara yang seperti itu tidak akan menyentuh persoalan, Tom. Jadi ini baru di permukaan. Saya kira lebih baik kita buka-bukaan di sini, kita bedah jantungnya ada di mana. Ya, kalau memang harus diamputasi, kita amputasi sekalian. Kalau teori TikTok, kadang-kadang dari penyidik ini dipindahin ke penyidik sono, ya kan? Dari Polres dipindahin ke Polda, dari Polda diambil ke Mabes, dari Mabes begini begono, ya kan? Kemudian saksi bisa jadi tersangka, tersangka bisa jadi saksi, buron bisa jadi saksi, saksi bisa jadi buron. Yang kayak begitu-begitu kan banyak. Jadi bukan hanya penundaan dan bertahun-tahun, Pak. Dan itu saya mau katakan, bau busuk uang, bau busuk penyalahgunaan kekuasaan, bau busuk apa tadi ini? Penyimpangan proses, bau busuk yang tadi dijelaskan oleh Ombudsman, itu semua kan sistemik dan itu negara yang bikin, gitu loh. Negara yang bikin, bukan oknum. Sekali lagi saya tegaskan, negara yang bikin, bukan oknum. Penyelesaian sengketa-sengketa tanah juga negara yang bikin. Dulu zaman kolonial Belanda kita mengenal tuan tanah. Tuan tanah diganti menjadi sekarang ini menjadi penguasa tanah. Siapa penguasa tanah itu? Kan yang menentukan dari mulai kepala desa, sama sekretaris desa, kecamatan, pejabat pembuat akte tanah, kanwil pertanahan, dirjen, menteri. Ini kan yang bikin tanah kita ya segini-segini aja kan? Tanah kita segini, kasusnya meningkat, duit dikeluarin untuk menyelesaikan sengketa, rakyatnya tetap aja tanahnya makin berkurang. Dan kesenjangan itu terjadi antara yang punya tanah jutaan hektar, ini fakta, jutaan hektar, sampai orang petani-petani itu yang hanya menjadi buruh tani. Anda bisa lihat di Kerawang itu, ya, di mana masyarakat petani di daerah utara pesisir itu dia hanya menggarap, mungkin hanya jadi petani penggarap. Sementara di selatan ada kawasan industri dan kuburan yang begitu mahal yang milik punya keluarga. Itu siapa yang menciptakan? Negara. Karena tanah-tanah itu tadinya adalah negara yang mengatur. Siapa yang mengeluarkan HGU, HGB dan lain sebagainya itu? Itu kan negara. Nah, ini saya tadi sudah menyebutkan spot-spot biang mafianya, dan ini bekerja terus-menerus. Ya, kalau tadi Ombudsman bilang berlarut-larut, Pak, saya mau bilang, apakah tanah ini juga bukan berlarut-larut, Pak? Kalau dulu dia cuma kecil, sekarang udah jadi zombie. Jadi nggak bisa cuma diganti menterinya itu lantas berubah. Enggak, ini waduh, ini jaringan yang luar biasa, di mana bukan cuma uang negara dan tanah negara yang diolah, tapi banyak sekali uang dan lain sebagainya yang bergerak di sini. Ya, politik dan lain sebagainya. Ya, menurut saya, bagaimana? Apakah Presiden cuma bisa bilang, wah, di Indonesia ini ada mafia tanah, kemudian hanya dibentuk Satgas Mafia Tanah? Menurut saya itu omong kosong, itu hanya lip service saja.
Itu menurut saya negara menjadi bagian dari mafia. Kalau saya sangat jelas indikasinya bahwa negara juga menjadi bagian dari government crime untuk sektor-sektor tertentu. Kalau kita biarkan. Bang Johnson, kalau gitu sebenarnya keberadaan seperti Komnas HAM, ya, terus kemudian juga Ombudsman, itu apakah masih diperlukan gitu? Kalau kemudian Anda tadi menilai banyak hal yang tidak efektif, dan kalaupun masih diperlukan ya, apa saran-sarannya? Karena ini menyangkut bagaimanapun negara harus mengeluarkan budget setiap tahun untuk lembaga-lembaga negara ini. Silahkan. Masih sangat diperlukan. Misalnya saja bidang yang saya dalami, ya, soal pelanggaran HAM. Kita baru bisa bawa kasus-kasus pelanggaran HAM ini ke internasional. Kalau mekanisme HAM di nasional kita sudah tempuh dan lakukan, jadi nggak bisa loncat. Karena itu Komnas penting terjadi. Saya kasih contoh. Sayangnya kalau ada orang Komnas di sini biar berdebat dengan saya. Ya, saya terbuka. Kasus RMS, ini pengacaranya nih yang menggugat SBY sehingga SBY tidak bisa menghadiri undangan Kerajaan Belanda. Anda masih ingat? Ini lawyernya nih, ada di sini nih. Ini saya. Ya. Itu kan saya tempuh. Kenapa? Karena orang-orang yang tertangkap tangan dengan tuduhan RMS, bahkan dituduh dengan pasal-pasal terorisme, disiksa oleh orang-orang detasemen 88. Dan saya menempuh berbagai upaya di dalam negeri tapi tidak didengar. Bahkan saya difitnah seolah-olah saya anti demokrasi, anasionalis. Tapi begitu kasus ini saya bawa ke internasional, dan terjadi fakta bahwa seorang presiden tidak bisa berangkat akibat dari saya menggugat di Belanda dan meminta kepada pengadilan Belanda mencabut proteksi diplomatik kalau Presiden SBY datang. Anda mau bilang bahwa saya ini adalah orang-orang yang tidak mengerti hukum? Justru saya mau bilang, saya menggunakan mekanisme hukum dan hak asasi yang sah dan diakui oleh seluruh dunia dan nasional untuk menempuh keadilan. Jadi saya kira